izin menjelaskan untuk SIM RS Morbis untuk unit rawat inap. Untuk yang pertama bisa login dahulu sesuai unit ruangan masing-masing. Contohnya unit Raja Wali. Nah, setelah berhasil login, untuk menu yang pertama dibuka di rawat inap adalah pelaksanaan rawat inap. Ini nanti akan menampilkan list pasien yang sudah dimutasikan dari rawat jalan ataupun IGD sesuai loginnya masing-masing. Seperti contoh, login dengan unit Raja Wali, unitnya juga otomatis Raja Wali, dan pasiennya hanya menampilkan unit Raja Wali saja. Oke, untuk perawat, saya contohkan untuk pasien berikut. Bisa diklik detail untuk melakukan pemeriksaan pasiennya. Nah, yang pertama adalah bisa diinputkan untuk asesmen awal keperawatannya. Bisa diklik menunya. Berikut untuk tampilan awalnya, bisa diklik tambah asesmen awal keperawatan. Berikut untuk form inputannya seperti berikut. Nanti bisa diinputkan sesuai kondisi pasien saat ini. Oke, jika sudah nanti bisa langsung disimpan. Oke, bisa langsung disimpan saja. Nah, nanti setelah berhasil akan muncul notif seperti berikut, data berhasil disimpan. Nah, otomatis datanya sudah masuk ke data asesmen awal keperawatan. Nah, setelah itu ada beberapa contoh ya. Ada asesmen kebidanan rawat inap, asesmen awal ICU, ada asesmen awal neonatus, ada partograf, ada pengajian awal. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ruangan ya. Nanti sifatnya opsional, jadi misal ruangan yang lain diinputkan untuk asesmen kebidanannya, untuk ruangan yang lainnya juga tidak perlu diinputkan karena sesuai pemeriksaan pasiennya, seperti itu. Nah, setelah itu bisa dilanjutkan untuk input tindakan pada menu berikut. Input tindakan ini berfungsi untuk menginputkan tindakan apa saja yang sudah dilakukan di pelaksanaan rawat inap. Setelah itu bisa diklik cari untuk mencari nama tindakannya. Nah, sebagai contoh kita inputkan angkatan jahitan sama angkatan drain subcutis seperti berikut. Nah, untuk input tindakan nanti nakas utamanya bisa dipilih nama dokternya ya, dokter DPJP-nya. Nah, di sini dokter DPJP-nya dokter Aditya bisa diinputkan. Nah, untuk nakes pendampingnya nanti bisa diinputkan perawat ya, seperti itu. Jika dirasa sudah, bisa diklik simpan. Oke. Nah, data berhasil disimpan, artinya tindakannya sudah berhasil ditambahkan. Nah, setelah itu yang perlu dilakukan perawat adalah memverifikasi tindakannya, dikarenakan jika belum diverifikasi, maka tindakannya tidak bisa untuk dilakukan pembayaran di kasir. Untuk menunya berada di menu transaksi, verifikasi tindakan unit.
Nah, langsung kita cari saja. Nah, otomatis muncul ya, berdasarkan unitnya untuk nama pasiennya bisa diklik aksi untuk melakukan verifikasi tindakan unit. Oke. Nah, seperti berikut, bisa diklik checklist, setelah itu bisa klik disimpan. Artinya pasien benar-benar dilakukan tindakan tersebut dan sudah tervalidasi oleh rawat inap. Setelah itu kembali lagi ke pelaksanaan rawat inap untuk menginputkan CPPT. Detail seperti biasa. Setelah itu bisa diklik CPPT. Nah, jika muncul notif berikut, nama PP-nya bisa diubah menjadi perawat. Seperti berikut untuk inputannya, kita contohkan saja seperti berikut. Jika sudah, nanti bisa diinputkan juga rute TV-nya. Ini sebagai contoh saja. Untuk pilih kesadaran ini otomatis sesuai dengan pilihan MVI-nya. Seperti itu. Ini contoh. Setelah itu bisa diklik simpan. Setelah CPPT sudah diinputkan, bisa diinputkan untuk rencana asuhan keperawatan pada menu berikut. Bisa diklik tambah data untuk menginputkan data-datanya seperti berikut. Ini contohnya saja. Untuk kolom yang bertanda bintang artinya wajib diisi, sehingga jika tidak diisi tidak bisa disimpan. Jika sudah bisa diklik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, akan muncul di bawah ya untuk datanya. Setelah itu bisa diinputkan untuk resiko jatuh. Nah, pada menu berikut. Ini bisa diklik tambah. Lalu berikut inputannya bisa diinputkan sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti berikut. Nah, nanti otomatis jenis resiko dan skor totalnya otomatis akan menghitung sendiri seperti itu. Bisa diklik simpan. Nah, setelah itu bisa diinputkan untuk pemantauan tanda-tanda vital pada menu berikut yang nantinya akan berupa grafik ya. Contoh seperti berikut. Kita coba inputkan. Ini sebagai contoh saja, sehingga
Datanya nanti bisa disesuaikan dengan kondisi pasien saat ini. Nah, bisa diklik simpan dan buat baru. Oke, data berhasil disimpan. Ini nanti bisa diinputkan secara berulang. Nanti bisa ditambah untuk menambahkan kembali. Nanti bisa dilihat grafiknya. Jika datanya yang diinputkan sudah banyak, nanti untuk grafiknya juga akan berubah-ubah ya untuk grafik nafas, nadi, dan suhunya seperti itu. Setelah itu bisa dilanjutkan untuk ke penunjang medis nanti jika ada pasien yang akan dilakukan penunjang seperti laboratorium, radiologi, rehab medik, atau hemodialisa. Nah, nanti sesuai kebutuhan saja. Nanti kami contohkan salah satunya bisa diklik untuk pemeriksaan labnya. Ini untuk order pemeriksaan lab. Jadi semisal pasiennya akan dilakukan pemeriksaan lab, bisa dilakukan order terlebih dahulu. Ini sebagai contoh saja, ini contoh pemeriksaannya. Nah, nanti jika sudah bisa diklik simpan, nanti otomatis datanya masuk ke unit lab seperti itu. Setelah penunjang nanti bisa lanjut ke gizi ya, pemberian makanan gizi. Untuk menunya diklik transaksi pada pengajuan diet makanan. Artinya nanti pasiennya akan diinputkan ini ya, pengajuan makanannya bisa tunggal, bisa jamak. Untuk yang tunggal nanti hanya bisa per shift seperti berikut. Untuk pasiennya juga bisa ditambahkan pengajuan dengan jamak ya, artinya lebih dari satu shift seperti berikut. Jadi bisa langsung full ya, seperti itu. Untuk shift pagi, shift siang, shift malam nanti bisa sekaligus seperti itu. Nah, kami contohkan yang pengajuan makanan tunggal seperti berikut. Nah, otomatis unitnya otomatis sesuai dengan loginnya, dan pasiennya juga sudah otomatis muncul ya untuk nama-nama pasiennya khusus di unit radiologi seperti itu. Nanti bisa diinputkan saja contoh. Nah, setelah itu bisa disimpan. Setelah disimpan nanti datanya otomatis masuk ke unit gizi untuk dilakukan verifikasi makanannya seperti itu. Nah, ini bisa diklik kembali untuk pengajuannya. Nah, ini artinya jumlah pasien 4 pada si pagi, makanannya sudah diajukan dan statusnya belum diverif, artinya dari gizinya belum melakukan verifikasi seperti itu. Lanjut setelah itu bisa dilakukan discharge ya, discharge pasien atau mengeluarkan pasien dari ruangan. Biasanya nanti setelah diinputkan resume oleh dokter bisa dilakukan discharge. Pada pelaksanaan rawat inap. Nah, ini contoh pasien yang sudah selesai diperiksa. Bisa diklik discharge untuk memulangkan pasien. Ini kebetulan pasien sudah diinputkan untuk resumenya. Nah, sebagai informasi, jika tindakan yang belum diverifikasi tindakan unit, nanti tidak bisa dilakukan discharge dan harus dilakukan verifikasi. Nah, sama seperti form sebelumnya, untuk form dengan tanda bintang wajib diisi. Seperti berikut. Nah, nanti bisa disimpan dahulu untuk discharge planning-nya. Oke, berhasil disimpan ya. Nah, berikut discharge planning-nya sudah berhasil disimpan. Berikut untuk cetakannya nanti bisa dicetak sesuai kebutuhan.
seperti berikut. Nah, lalu setelah itu jika sudah dirasa cukup, pasiennya bisa dilakukan discharge. Nah, ini pasti muncul ya, untuk notifnya harus diisi seperti berikut. Karena tadi sudah diisi untuk simpan discharge planning, maka harus diinput kembali. Seperti itu. Baik, dirujuk seperti itu, lalu bisa disimpan. Discharge. Oke. Nah, pasiennya sudah berhasil di discharge ya. Nanti bisa dicek kembali di pelaksanaan rawat inap. Pada kolom sudah discharge, pasiennya akan pindah ke sudah discharge. Nah, di sini sudah tidak ada pasiennya, kita cek di sudah discharge. Nah, pasien sudah berhasil discharge seperti berikut. Nah, mungkin seperti itu untuk alur rawat jalan. Terima kasih.